Meski Indonesia sudah menyatakan kemerdekaan pada tahun 1945, Belanda menolak mengakui kedaulatan Indonesia dan kembali menyerang dengan melancarkan agresi militer II pada 19 Desember 1948. Dimulai dari penyerangan terhadap Yogyakarta yang saat itu masih menjadi ibu kota Indonesia. Belanda kemudian bergerak secara pasti ke seluruh wilayah RI. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta pun ditangkap dan diasingkan. Jenderal Sudirman, yang saat itu menjabat sebagai Panglima Besar TNI, memutuskan keluar dari Yogyakarta untuk memimpin perlawanan dengan strategi perang gerilya. Tujuannya bukan untuk menaklukkan, namun melemahkan Belanda dengan perlahan karena Sudirman menolak berunding atau bekerja sama dengan pemerintah kolonial. Istilah perang gerilya sendiri berasal dari bahasa Spanyol, yaitu guerrilla yang artinya perang kecil. Perang tersebut dilakukan dengan mengandalkan strategi berpindah-pindah lokasi serta mengepung secara tiba-tiba. Untuk melakukan perang ini, tentunya dengan menempuh medan yang begitu berat karena dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi. Satu hal penting yang perlu diketahui dan dikagumi dari perjuangan Jenderal Sudirman bukan hanya tekadnya dalam melawan Belanda dengan memimpin perang gerilya, namun juga kondisinya saat itu. Jenderal Sudirman tengah sakit keras dan mengidap tuberkulosis paru atau TBC. Meski dokter menyarankan untuk tidak ikut bergerilya, ia menolak tinggal diam. Baginya, seorang pemimpin harus berada di tengah pasukannya. Meski baru saja melakukan operasi untuk menonaktifkan salah satu parunya, Sudirman tetap memimpin gerilya dengan dipanggul dalam tandu sederhana. Bersama pasukan kecilnya, Sudirman menempuh perjalanan berbulan-bulan, melintasi hutan, sungai, bukit, dan desa-desa di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ia sering berpindah tempat untuk menghindari pengepungan Belanda, hingga puncak perlawanan terjadi pada 1 Maret 1949. Serangan besar dilancarkan terhadap Yogyakarta dengan perencanaan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX, dikomandoi Jenderal Sudirman dan dilaksanakan oleh Letkol Soeharto. Serangan ini membuktikan bahwa Republik Indonesia masih ada, masih berjuang, dan tidak takut pada ancaman Belanda. Akhirnya, Belanda pun terpaksa mengakui kedaulatan Indonesia karena gagal mematahkan semangat perlawanan rakyat. Seperti tahu bahwa tugasnya sudah rampung, kondisi Sudirman semakin melemah. Belanda tak mampu menaklukkan semangatnya, namun Sudirman harus menerima kekalahan dari penyakit yang telah lama mengantuinya. Pada 29 Januari 1950, Sudirman menghembuskan napas terakhir. Usianya saat itu terhenti pada angka 34 untuk selamanya.